Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4? Semoga selalu sehat dan semangat untuk belajar. Pagi ini kita akan belajar IPS untuk kelas 4 tentang bab 2, yaitu tentang sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan belajar sumber daya alam tentang pengelompokan sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat diolah dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Nah, pengelompokan sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan sifatnya dan berdasarkan jenisnya. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam juga dibagi menjadi dua lagi, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu apa, Bu Desi? Yaitu sumber daya alam yang jika digunakan terus-menerus secara wajar tidak akan habis karena dapat tersedia kembali di alam. Contohnya tanah, air, udara, hewan, tumbuhan, dan cahaya matahari. Kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jika dipakai terus-menerus akan habis karena jumlahnya terbatas. Contohnya minyak bumi, batu bara, tembaga, emas, dan barang tambang lainnya. Nah, untuk berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, sumber daya alam biotik dan sumber daya alam abiotik. Sumber daya alam biotik disebut juga sumber daya alam hayati, adalah sumber daya alam yang bersumber dari makhluk hidup. Contohnya hewan, tumbuhan, dan mikroba. Sumber daya alam abiotik disebut juga sumber daya alam non-hayati, yaitu sumber daya alam yang berasal dari benda mati atau benda tak hidup. Contohnya matahari, air, angin, tanah, dan bahan tambang. Untuk pembahasan kita pada pertemuan pertama cukup untuk sampai pengelompokan sumber daya alam. Tugas kalian adalah membaca, mempelajari, dan menggarisbawahi bacaan halaman 16 sampai 17 tentang pengelompokan sumber daya alam. Nah, setelah itu buatlah peta konsep tentang apa yang sudah kalian pelajari dan pahami di halaman 16 sampai 17 seperti yang sudah Bu Desi contohkan. Oke, terima kasih. Semoga pertemuan hari ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.